Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada kesempatan hari ini Ibu akan membuatkan tutorial bagaimana cara menyusun instrumen pengukuran hasil belajar ya, secara konkret ya. Nah, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwasanya pembelajaran atau mata kuliah evaluasi hasil belajar ini adalah mata kuliah yang capaiannya di akhir mata kuliah ini adalah Ananda memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan kegiatan evaluasi hasil belajar secara keseluruhan dan khususnya melakukan penilaian hasil belajar, di mana untuk melakukan penilaian hasil belajar tersebut Ananda mau tidak mau itu harus menyusun perangkat atau instrumen dari pengukuran hasil belajar tersebut. Nah, ada beberapa tahapan yang harus Ananda lalui. Yang pertama itu adalah bagian awal ya. Bagian awal yaitu menentukan bagian pendahuluan dari penyusunan dari instrumen pengukuran hasil belajar ini. Nah, seperti yang terlihat pada RPS ini ada langkah praktis ya menyusun instrumen hasil belajar. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara merakit instrumen objektif dan esai yang juga nanti secara konkret ada konstruksinya ya, konstruksi instrumen hasil belajarnya. Tetapi sebelum kita masuk pada mengkonstruksi instrumennya, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah menentukan mata pelajaran, materi, capaian pembelajaran, indikator ya, seperti yang sudah Ananda lakukan di pertemuan sebelumnya dan Ibu sudah periksa juga hasil pekerjaan Ananda. Dan begitu bagian pertemuan kita yang membahas mengenai konstruksi instrumen ini kita lakukan, maka Ibu berharap keseluruhan dari Ananda itu sudah membuat pendahuluan dari analisis untuk membuat instrumen pengukuran hasil belajar ini. Bagi yang belum membuat minggu kemarin, harusnya sekarang sudah ready, dan kemudian bagi Ananda yang mendapat catatan-catatan masukan dari Ibu yang kemarin yang masih membuat berupa naratif, narasi, nah sekarang sudah seharusnya sudah membuat dengan bentuk tabel sehingga mudah dipahami ya. Nah, ini dia yang sudah kita lakukan kemarin, ada bahagian pendahuluan. Nah, sekarang kita akan melangkah secara konkret untuk membuat tabel spesifikasi, kemudian menentukan jumlah item tesnya, kemudian menentukan bentuk dari instrumen yang akan digunakan gitu ya, instrumen tes yang akan digunakan. Nah, adapun untuk pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana mengkonstruksi instrumen kognitif ya. Oke, kita buat di sini mengkonstruksi instrumen pengukuran hasil belajar. Terlebih dahulu untuk aspek kognitif ya. Oke. Nah, Ananda sudah membuat kemarin ini ya, mengidentifikasi ada mata pelajaran. Untuk keseluruhannya mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, kemudian kelas semesternya sesuaikan dengan apa analisis dari yang Ananda buat kemarin. Kemudian begitu juga di ininya elemen ya. Begitu juga dengan elemen. Sesuaikan CP dan TP, ATP juga indikator serta materi ya.
Nah, ini diisi sesuai dengan apa yang telah Ibu bagi berdasarkan ini ya. Nih, berdasarkan data ini ya, dan Ibu lihat semuanya memang sudah membuat berdasarkan apa pembagian ini ya. Oke. Selanjutnya keseluruhan ini ya dibuat dalam bentuk tabel. Nah, Ibu berharap keseluruhan yang ini semuanya ini udah selesai semua ya, ada Ananda ya. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah langkah 1. Ini adalah langkah ke-1. Sekarang kita akan masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah yang pertama ini adalah identifikasi ya. Yang keduanya kita akan membuat tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi ya. Nah, tabel spesifikasi ini merupakan langkah yang konkret, yang penting ya, yang sangat krusial untuk dilakukan agar kita bisa nanti menentukan berapa banyak dari instrumen yang akan kita buat dan kemudian masing-masing materinya itu ada berapa banyak. Nah, materi rata-rata ya, materi dari yang ditetapkan ini misalnya Mas Ridiana itu kelas 4 bab 1 dia membaca. Di bahagian membaca di bab 1-nya ini itu ada misalnya 4 materi gitu ya. Nah, kita harus membuatnya secara keseluruhan. Nah, kita akan menghitung nanti dari masing-masing materi itu berapa item tesnya, berapa item soalnya gitu ya. Nah, secara konkret kita memang harus membuat tabel spesifikasi atau dikenal juga dengan blueprint ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus membuat dulu tabel yang memang kita hitung. Kita lihat di sini kita buat ya materinya materi dari pembelajaran yang akan kita ujikan setelah kita melakukan pembelajarannya. Materinya itu misalnya ada 3. Materi pertama M1 ya. Materi pertama, kemudian materi kedua, materi ketiga ya. Materi ini kita andaikan ada 3. Kemudian ini tadi judulnya kita untuk apa ya, untuk menguji ya, mengukur kemampuan kognitif peserta didik kita ya. Nah, di sini ini masih peserta didik yang kognitifnya kita mau cek dulu. Nah, berarti tabel spesifikasinya ini kita buat untuk kognitif. Nah, ini materinya ada 3. Di sini materinya ada 3 ya. Di sini ada 1 materinya, materi 1, materi 2, materi 3 ya. Kemudian karena dia adalah alat atau instrumen yang kita gunakan untuk mengukur keterampilan kognitif,
Nah, kita mengetahui aspek kognitif itu ada 6 tingkatan ya. Ada C1, kita akan buat di sini secara konkret ada C1, kemudian ada C2 ya, kemudian ada C3, C4, C5 dan C6. Nah, kemudian di akhir ini ada jumlah ya. Jumlah item tes atau soal. Ya. Kemudian kita harus menentukan terlebih dahulu muatan dari materi kita. Kita punya materi 3. Nah, kita memperhatikan mana yang lebih ya kedalaman dan keluasan dari materi tersebut. Misalkan materi pertama itu karena dia masih bahagian pada tahap awal dia tidak terlalu banyak materinya, tapi di bagian kedua materinya lebih banyak daripada bagian pertama dan bagian ketiga gitu ya. Misalkan saja materi pertama itu dia sepertiga bahagian misalnya ya. Jadi kita umpamakan keseluruhan materi ini 1 sampai 3 ini materi 1, materi 2, materi 3 ini adalah 100% keseluruhan dari materi. Nah, kita menghitung jumlah materi 1 itu lebih sedikit dari misalnya materi 2 misalnya seperti itu. Nah, kita tetapkan persentasenya untuk materi 1 itu kandungannya itu adalah 30% dari total keseluruhan materi kedalamannya ya. Sedangkan materi ketiga itu juga sama, dia tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu luas, maka kita memperkirakan itu persentasenya juga 30% ya. 30%. Nah, berarti di sini ya kedalaman materi dari materi kedua ini itu relatif lebih dalam dan lebih luas daripada materi pertama dan materi ketiga, yaitu sekitar 40%. Oke. Nah, totalnya adalah ini 30 ya, 30% ditambah 40% ditambah 30%, berarti ada 100% di sini ya. Nih, jadinya 100% di sini. Jumlahnya ya. Oke, tapi ini tidak perlu kita tampilkan di dalam tabel spesifikasi, tetapi kita cukup mengetahuinya saja ya. Oke, kita lanjutkan. Keseluruhan materi kita adalah 100%, masing-masing materi itu bobotnya kita sudah ketahui. Materi pertama itu bobotnya 30%, keluasan dan kedalamannya dibandingkan dengan keseluruhan materi. Materi kedua itu 40%, materi ketiga itu juga 30%. Nah, sekarang kita menentukan berapa jumlah item yang ada gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tentukan terlebih dahulu berapa total dari soal atau item tes yang mau kita buat. Misalkan kita akan membuat tes itu 30 total keseluruhan materi yang satu misalnya ya, materi 1 oke, kita buat, kita tetapkan di sini jumlahnya adalah 30 item, 30 buah ya, item tes atau soal. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa masing-masingnya. Bobot untuk masing-masing materi 1 itu berapa. Jadi kita harus menentukan tidak. Oke. Kita menentukan bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah pakai persentase 30% dari 30 gitu. Berarti 30 per 100
dikali 30 ya. Nah, habis ya, habis. Berarti 3 dikali dengan 3 berarti 9 ya. Nah, berarti di sini jumlah materinya, jumlah item tesnya adalah 9 item tes gitu ya. Nah, karena persentase yang materi 1 dengan materi 3 ini bobotnya sama-sama 30, berarti jumlah item tesnya yang akan dibuat juga untuk materi ketiga ini adalah 9 juga begitu. Nah, sekarang kita tetapkan yang untuk yang M2-nya. Materi keduanya itu 40%. Jadi 40% per 100 dikali 30 ya. Nah, habis ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti item tas yang ada di sini yang untuk materi kedua itu adalah 12 ya. Nah, sekarang kita coba cek apakah keseluruhannya sudah 30 ya. Oke, 30 ya. Udah oke ya. Oke. Nah, ini setelah kita tentukan ini baru kita bisa masuk ke langkah berikutnya ya. Oke, kita sudah dapat berapa angka jumlah item test pada masing-masing materi. Materi 1 harus ada 9 item test, materi 2 12 item test, materi 3 ada 9 item test. Artinya tes-tes ini, item-item tes ini atau item soal ini, butir soal ini dia mewakili materi yang ada. Jadi 9 soal nanti, 9 butir soal nanti itu mewakili materi yang pertama, 12 butir tes atau butir soal nanti mewakili materi kedua ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan bobot masing-masing ini. Jumlah soalnya, jumlah item tesnya sudah dapat. Sekarang kita membreakdownnya untuk tingkat kemampuannya. C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa gitu. C1 berapa, C2, C3, C4, C5, C6 itu berapa masing-masingnya. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, kita harus juga membuat persentase gitu ya. Misalnya untuk C1 ini kita umpamakan persentasenya misalnya ini ada 20 misalnya ya, 20 misalnya ya berapa ya, 20 kalau misalnya misalnya ini 20% di C2-nya juga 20%. Oke, di C3-nya coba kita buat juga ya 20% juga lah. 20% biar mudah nanti Ananda melihatnya ya. C4 berarti karena ini sudah tingkat high thinking order skill, berpikir kritis, maka jumlahnya tentu tidak akan sebanyak pertanyaan-pertanyaan atau item test yang tingkat kesulitannya lebih rendah. Berarti C4 ini 20 kali 3 60, berarti misalnya kita kasih 15 lagi ya. Berapa jadinya? 15%. Oke. %. Ini 10% misalnya. Coba kita hitung.
20, 20, 20, 60, 60, tambah 30, 90, tambah 10 berarti 100. Oke, 100 ya. Cukup. Oke, ini adalah kapasitas dari masing-masing tes yang akan kita buat ya. Nah, sekarang kita hitung. Sekarang kita mau menghitung berapa untuk C1 ini, berapa jumlah soalnya yang akan dibuat, berapa jumlah item tesnya yang akan dibuat. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita hitung persentase dari C1 ini ya, tingkat kesulitan kognitif pertama ini kita hitung dia dengan mengalihkan persentasenya yang kita tetapkan dengan jumlah item tes yang ada pada materi 1. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan materi 1-nya dulu ya. Materi 1-nya kita selesaikan. Oke, materi 1. Untuk menentukan C1-nya berarti kita harus melakukan penghitungan dengan cara 20/100 dikali 9. Ya, ini 20/100-nya dari sini ya, kali 9. Nah, berapa dapatnya? Dapatnya 2/1 kali. Nanti 1,8 ya. Oke, berarti ada angkanya 1,8 kita masukkan ke sini. 1,8. Oke. Selanjutnya juga sama, karena ini yang di sini ya, yang di sini juga juga 20%, ini juga 20%, pengalinya juga sama 9, berarti ini angkanya akan sama 1,8 semua ya. Nah, sekarang 15%. 15% itu berapa sih hitung-hitungannya jadinya gitu. 15/100 kali 9 Oke. Jadinya 1,4 ya. 1,5 kali 0,9 ya. Oke. Saya sekitar 1,4 ya. 1,4. Nah, kalau karena C5-nya juga 15 berarti sekitar 1,4 juga ya. Kemudian C6-nya 10%. 10% dikali 9 itu 10% ya. 10%, 10% dikali 9 berarti 9 bagi 10 ya, berarti angkanya adalah 0,9. Nah, karena ini M1 dengan M3 ini sama ya, sama persentasenya dan sama juga bobotnya, maka kalau sama bobot materinya sama ya, jumlah item tesnya sama-sama 9. Nah, sekarang bobot dari masing-masing tingkat kognitifnya juga sama, sehingga angka yang di M1 ini, angka pengalinya, angka jumlah item yang akan dibuat di masing-masing tingkat kognitif itu juga sama ya. Kita copy saja. Oke, sudah sama ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke materi kedua. Materi kedua itu ada 20% dari C-nya, tapi pengalinya atau jumlah item tesnya adalah 12, sehingga dia tidak bisa kita samakan saja ya. Berarti kita mencoba mencari ya 20% dikali dengan 12 ya. 20/100 kali 12. Oke.
Oke, berarti 2 kali 1,2, berarti dapat 2,4 ya. Ini kali sama ini 2,4. 2,4 masuk ke sini. 2,4. Nah, karena dia sama ya, ini sama-sama sama-sama ini 20, ini juga 20, ini juga 20 ya. Berarti pengalinya juga tetap sama yang 12, maka angkanya akan sama ya. Oke. Sekarang 15%. 15% 15/100 dikali 12 ya. Berarti ini berarti 1,5 dikali 12. 1,5 dikali 12 5 10 5 2 8. Oke, 1,8 ya. 1,8. Ini berarti juga 1,8. Nah, kalau 10% dari 12 itu 12-nya dibagi 10 berarti 1,2 ya. Oke, sudah dapat kita ya. Oke, kita udah dapat angka-angkanya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung butir soal secara konkret gitu ya. Nah, di C1 ini, di materi 1 dengan tingkat kesulitan kognitif 1 itu ada 1,8. Yang di C2-nya 1,8. Nah, kita tidak mungkin bisa membuat item test dengan pecahan gitu. Oleh karenanya kita perlu melakukan pembulatan. Nah, misalnya 1,8 ini kita bulatkan ke atas, dia menjadi 2, kemudian juga 2 ya, 1,8 juga menjadi 2. Nah, kemudian 0,9 ini menjadi 1. Nah, sekarang ada 2, 1,4 dan 1,4. Kita akan membulatkannya kemana? Kalau logikanya, kalau dia kecil dari 5 berarti kita bulatkan ke bawah ya. Sekarang kita coba hitung. Apakah jumlah yang ada ini, yang baru kita bentuk ini ya, itu jumlahnya sama nggak dengan yang 9 ya? Coba sekarang kita hitung. 2 kali 3, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Ini totalnya keseluruhan yang ini setelah pembulatan ya, itu sama dengan yang ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita coba buat yang kalau kita lihat ketiga karena angkanya sama ya, berarti ini bisa kita copy saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang materi kedua dan tingkat kognitifnya di 1 itu ada 2,4. Kalau 2,4 kita coba bulatkan ke 2. 2 juga, 2 juga, ini 1. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berarti 10 tambah 1, 11. Sementara dia ada 12. Berarti di antara 2,4, 2,4, 2,4 ini ada yang perlu kita bulatkan menjadi 3. Nah, kita ambil saja yang tingkat kognitif satunya yang 3 ya. Oke, kita hitung jumlahnya 3 ditambah 2, 5, ditambah 2, 7, ditambah 2, 9, ditambah 2, 11, tambah 1 menjadi 12. Berarti selesai ya. Selesai kita untuk yang M4 ini. Oke.
Sekarang kita sudah punya tabel. Nah, ini yang namanya adalah tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi ini merupakan langkah kedua yang harus kita lakukan untuk membuat menyusun ya atau mengkonstruksi item test, mengkonstruksi soal ya, butir-butir soal. Ini adalah langkah kedua. Oke. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah seperti yang sudah dilihat tadi ya di sini. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menentukan jumlah item test. Nah, ini tabel spesifikasinya sudah oke ya. Kemudian jumlah item test. Jumlah item test ini maksudnya adalah item test yang kita gunakan, yang kita ketahui ya untuk mengukur keterampilan hasil belajar siswa itu banyak. Ada yang menggunakan pilihan ganda, ada yang esai. Multiple choice, ada yang esai. Nah, multiple choice itu sendiri ada yang true or false misalnya gitu ya. Kemudian betul salah ya atau true or false, kemudian menjodohkan. Kemudian ada yang ABC atau pilihan ganda. Nah, sekarang kita perlu menentukan masing-masingnya apa jenis yang akan kita buat di dalam soal atau item test kita ini. Kita ambil misalnya kita akan membuat item test itu true or false gitu ya. Atau benar salah ya. Oke. Kita mau menentukan yang untuk true or false ini misalnya jenis, nih kita buat ya ini untuk jenisnya lagi ya. Tabel spesifikasi, kemudian ini jenis dari tesnya. True or false-nya kita buat barangkali 5 item atau 5 butir. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda berapa ya? Kita buat untuk esai dulu ya. Esai barangkali 5 juga ya. Oke, misalnya 5 item. Oke, berarti di sini ada berapa dong ya? 30 ya. 30. Ini 30. Di sini ada 5, di sini ada 5, berarti ini sudah 10. Berarti kalau 30 kurang 10 berarti ada 20 ya. Nah, berarti di sini ini kita buat nanti 20 item. Oke. Nah, sekarang kita harus menentukan tingkatnya ya. Tingkat dari kesulitannya. Kita itu mau membuat soal atau item test itu benar salah itu dari mana sih gitu. Dari C1 kah dia, C2 kah dia ya, tingkat kesulitannya yang mau kita buat item testnya itu. Nah, yang manakah gitu. Nah, logikanya kalau dia benar salah atau true or false berarti itu dia hanya ada satu jawaban yang benar dari 2 yang ditawarkan gitu. Dia bentuknya adalah pernyataan. Misalnya ikan bisa hidup di darat gitu. Nah, itu benar apa salah? Berarti jawabannya cuma 2.
50-50 gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya itu sangat rendah sekali gitu. Sedangkan kalau pilihan ganda itu umumnya pilihannya adalah 4. Berarti tingkat kesulitannya itu ya taruhlah 100 dibagi 4 25% gitu ya. Nah, jadi biasanya untuk true or false, karena ini bisa ditebak-tebak gitu ya, artinya tingkat kesulitan soal yang true or false ini itu adalah sangat rendah. Karena dia sangat rendah, maka itu banyak digunakan untuk di tingkat kognitif yang juga rendah. Misalnya di C1, di C2 gitu. Oke, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk esai, kalau untuk esai itu biasanya adalah berasal dari ini, ranah kognitif 4, 5, dan 6 gitu. Kenapa? Karena esai ini perlu analisa. Nah, ini menghendaki keberpikiran kritis ya, berpikir kritis itu. Nah, jadi untuk membuat esai itu otomatis berasal dari C4 sampai C6. Kalau kita pilihan ganda atau true or false itu berasal dari C1 sampai C3 ya. Clear ya sampai di sini. Nah, ini akan sangat menentukan nanti ya menyusunnya. Oke, sekarang kita menyusun angka-angkanya secara konkret lagi ya. Oke. Untuk 5 item ini yang true or false ini, kita bisa menetapkan asalnya itu dari mana gitu. Misalnya untuk di C1 itu kita ambil 1. C1 yang ini ya. Yang ini kita ambil 1. Kemudian yang materi 1 ya, materi 1 yang tingkat C1-nya kita ambil misalnya 1. Kemudian materi 2 di tingkat kesulitan C1 itu di ranah C1 gitu ya. Kita ambil misalnya 2 misalnya ya. Nah, kemudian yang yang materi ketiga C1-nya misalnya 2 gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita harus membuatnya secara konkret yang ya secara main detail. Misalnya C1 untuk materi 1 kita mengambil 1 dari kognitif 1 ya. Oke. Jadi kita buat di sini M1 ya, materi 1 ya, materi 1 yang di sini, materi 1 yang di sini, M1, materi 1 yang di sini ya. Nah, yang C1-nya materi 1 itu dia berapa buah ya? Dia itemnya ada 2 di sana. Oke, kita ambil sajalah keduanya misalnya gitu ya. 2 dari C1. Oke. Kemudian kita tambah dengan materi kedua. Materi kedua misalnya kita ambil juga 2 ya. Misalnya kita ambil juga 2. Berarti materi 2 kita ambil 2 tingkat ya ranahnya C1. Kemudian materi 3 itu misalnya kita ambil 1 ya, kita ambil materi 3 kita ambil 1 tingkat C1. Oke, jadi jumlah soal kita ya, kita cek.
cek ini M1. Ini M1 asalnya dari sini. Ya. Kemudian C1 ini 2 C1 ini asalnya dari sini. Oke. Berarti karena kita sudah pakai di sini ada angka 2, maka di sini berarti sudah habis gitu ya. Nah, kita buatkan pengurangannya biar jelas ya. Oke, ini 2 dikurang 1. Dikurang 2 ya. Karena di sini 2 ya. Dikurang karena di sini 2 ya. Dikurang 2 berarti habis ya. Udah habis dia. Kemudian yang kedua lagi. Yang kedua ini materi 2 dia ada 2. Sementara di dalam di dalam tabel spesifikasinya untuk C1 itu ada 3, berarti 3 dikurang 2 masih ada tersisa 1 lagi. Oke. Nah, berarti yang satu ini kita akan pakai nanti ya. Akan kita pakai nanti. Kemudian kita cek lagi untuk yang ketiganya. Untuk yang ketiganya ini kita mengambil 1 tingkat C1. Sementara di sini ada 2 dia. Ya. Nah, coba sekarang kita buat 2, berarti diambil 1 ya, diambil 1 di sini dikurang 1 sama dengan 1 ya. Oke, berarti kita masih ada jatah item 1 lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita berarti ini sudah 5 item ya. 2 tambah 2 tambah 1 jadi 5. Nah, sekarang untuk menyusun item yang 20. Nah, oke, kita buat yang 5-nya aja dulu. Yang 5-nya biar agak lebih simpel kita berpikirnya ya. Yang 5 kita mau membuat esai. Nah, kita mengetahui bahwasanya kalau esai itu adalah tuntutannya itu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tingkat tingginya itu bisa C4, C5, dan C6 gitu ya levelnya. Sekarang kita mau bikin ada 5 item dari ranah C yang berpikir tingkat tinggi ini, dan kemudian kita memperhitungkan 5 item ini berasal dari M1, M2, dan M3. Lalu bagaimana cara kita? Nah, kita bisa saja mengambilnya, misalnya untuk M1 materi 1 kita ambil 1 ya, karena memang dia sini C6 ya, C6-nya cuma 1 misalnya gitu ya. Jadi kita buat pada materi 1 itu ada 1 buah item ya, ini dia 1 item tingkat ya kesulitannya atau ranahnya itu C6. Oke. Ya. Kemudian ditambah dengan misalnya kita ambil 2 dari item ini dari materi kedua ya. Berarti di sini 0 ya, dikurang berarti 1, dikurang 1 sudah dipakai, berarti ini habis ya, sama dengan 0. Kemudian yang di sini
materi kedua ini satu angkanya, sementara kita ingin mengambilnya 2 gitu untuk esai. Berarti kita selesaikan satu kognitif 6 dulu. Sudah kita buat ya, ini satu kognitif 6. Berarti ini dikurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang tingkat C5-nya. Tingkat C5-nya ya ada 2 item yang bisa dibangun ya, dikonstruksi. Kita mau memakai 1 di sini karena kita mau mengambil 2 dari materi kedua, berarti tadi 1 sudah C6 ada dari C6, berarti 1 lagi kita ambil dari C5. Berarti C5 kita buatkan di sini ya. M materi kedua berasal dari materi kedua berasal dari satu tingkat kognitif 5. Oke ya. Oke, ini 2 dikurang 1 sama dengan 1. Coba kita lihat, kita cek M1 ya, 1 dari C6, M1 1 dari C6. Oh, M2 oh 1 dari C5. Oh, yang C6-nya belum masuk. Oke, kita buat dulu 1 dari C6. Oke, di sini berarti C6 ya. C6 dulu. Kemudian berikutnya baru ditambahkan 1 lagi dari materi kedua. Ya, coba boleh dilihat di bilah ini ya. Materi kedua berasal dari ya, 1 item berasal dari kognitif ke-5. Oke. Kemudian oke ya. Nah, ini 1 dari sini, 1 dari sini. Nah, kemudian 1 lagi berarti dari materi ketiga kita ambil itu bisa dari C6 gitu. Oke, C6 kita tambahkan ini biar nggak bingung ya. Ini M2 ditambah berarti materi ketiga berapa buah dia? 1 buah ya, yang ini ya, 1 buah item, 1 item atau 1 butir dari C6-nya. Oke. Kemudian berapa baru ya? 1 2 3 4. Sementara kita mau membuat 5 ini ya. Oke, kita lanjutkan penambahannya dengan materi ketiga 1 lagi. Materi ketiga 1 item berasal dari ini. Oke, dari C5 ya. 1 item berasal dari kognitif ke-5. Oke. Kognitif ke-5, ini kognitif ke-6. Ini berarti sudah diambil 1 sama dengan 0 lagi ya. Oke, yang ini juga sudah diambil 1 sama dengan 6 lagi ya. Kok 6? 1 ya. Oke. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5. Oke, clear ya. Ada dari materi 1, materi 2 ada 2 buah, materi 3 ada 2 buah. Oke. Sekarang tersisa dia keseluruhannya ini adalah materi berapa lagi nih? Ada 1 ya. Yang mana sajakah yang tersisa? Mana lagi yang tersisa ya? Ini yang
habis ya. Kemudian ini ada satu lagi, ada dua, ada dua, ada dua, ada satu, sudah habis, ada satu, ada dua, ada satu, habis dan habis. Oke, berarti selanjutnya kita perlu membuat ya satu persatu dari sisanya. Kita mulai dari materi 1. Materi 1 ini, oke. Materi 1 untuk C1-nya sudah habis, berarti materi 2 lagi. Materi 2 ini ya. Materi 2 ada 2 item. Materi 2 ada 2 item pada tingkat C2. Berarti pada materi 2 ada 2 item tingkat C2. Oke, materi 2 ya. Materi 2 ini materi 2. Materi 1 baru ya. Oke. Materi 1. Materi 1 ada 2 item ini ya, tingkat C2-nya. Oke, biar tidak meragukan kita hapus kalau dia sudah kita ambil. Oke. Kita buat di sini dia sudah menjadi 0. Karena kita sudah ambil ya. Atau nggak usah lah bikin 0. Otomatis sudah tahu aja kita tuh ya. Oke, 2 materi 2 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Apalagi ada di materi pertama di C3. Nih, ada di, berarti kita tambah materi pertama di kognitif 3 ya, ada 2 butir. Berarti ada 2 butir pada kognitif 3. Ini dia ya. Oke, kita hapus. Oke, kemudian selanjutnya ini lagi. Ada 1 butir pada materi pertama ya. Pada materi pertama ada 1 butir di tingkat kognitif 4. Oke. Silahkan lihat di bilah ini ya. Oke, ditambah materi 1. Materi 1 ada 1 butir ya, ini ada 1 butir pada C4. Pada C4. Oke. Selanjutnya ini lagi ya. Ada 1 butir pada materi 1, ada 1 butir pada C5. Materi 1 ada 1 butir pada C5. Oke. Berarti udah oke semuanya nih. Sudah habis. Yang ini juga sudah habis. Yang ini juga sudah habis ya. Oke. Kurang 2 sama dengan 0. Ini juga dikurang 2 sama dengan 0. Ini dikurang 1 sama dengan 0. Ini dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Di materi kedua itu, materi kedua ada angka 1 di sini tersisa ya. Untuk C1-nya. Oke, kita tambahkan saja. Oke, lanjut kita ya. Lanjut ke materi 2. Materi 2 pada kognitif 1 itu ada 1 item ya. Ada 1 item pada C1. Oke, kita lanjut ke sini. Di materi 2 ada
2 item di C2. 2 item di C2. Oke. Di berikutnya, di materi 2 ada 2 item di C3. Ya. Materi 2 ada 3 item. 3 apa 2? 2 ya. Ada 2 item di C3. Mana C3? C3. 2 item C3. Oke. Berikutnya, masih di materi kedua. Materi kedua ada di C4-nya ada 2 item pula. 2 item di C4. Oke. Selanjutnya masih di materi kedua. Untuk C5-nya, ini C5 berarti masih ada 1 item. Oke. Materi kedua ada 1 item di C5. Nah, kalau kita lihat di C6 nih ya, di C6 itu semuanya sudah 0. Nah, berarti kita lanjut ke materi ketiga. Oke, kita hapus ini ya. Kita hapus karena sudah terpakai semua. Kita tuntaskan. Satu dikurang 1 berarti sama dengan 0. Habis dia. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Habis. Itu juga 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama ya. Oke, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, habis. Nah, sekarang masih ada yang M3, materi ketiga. Kita lanjutkan untuk membuat pilihan ganda. M3. M3. Oke, M3 ada 1 item di C1. M3 ada 1 item di C1. Oke, kita lanjut. Berikutnya di C2-nya ada 2. Berarti materi ketiga ada 2 item di C2. Oke. Berikutnya di materi ketiga juga di C3 itu ada juga 2 item. Materi ketiga, silahkan dilihat di sini ya, di bilah ini. Oke, materi ketiga yang C3-nya ini C1, C1-nya ada 1 tadi, C2-nya ada 2 ya. Kemudian C3-nya ada 2. Jadi ada M3 yang C3-nya berapa nih? C3-nya 2. Berarti 2 item untuk C3. Oke, kemudian untuk materi ketiga C4-nya ada 1. Materi ketiga ada 1 pada C4. C5-nya tidak ada, sudah habis ya. C6-nya juga sudah ada, sudah habis. Tidak ada ya, C6-nya sudah 0, berarti sudah selesai tugas kita untuk pilihan ganda. Nah, berarti ini sudah dipakai semua, kita bisa hapus ya. Kita buat keterangannya. Di sini menjadi dikurang 1 sama dengan 0, habis ya. Ini dikurang 2 sama dengan 0.
habis. Oke. Sama, ini dikurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti udah tuntas. Nah, jadi penentuan jenis tes ini menjadi langkah ketiga dari perakitan ya, konstruksi dari tes. Oke. Oke. Ini adalah langkah ketiga. Oke. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan lagi untuk mengkonstruksinya? Baru kemudian kita membuat satu persatu ya. Kita selanjutnya membuat satu persatu bentuk dari item soalnya. Ya, kita membentuk item soalnya ya, membentuk item soal yang ini. Kita konstruksi lagi ya. Kita buat kita mengkonkretkannya, membuat item-item tes itu berdasarkan kepada ini ya, berdasarkan kepada kita bentuk mengkonstruksi soalnya lagi ya. Konstruksi tesnya. Oke. Nah, kita lakukan berdasarkan yang ini. Berdasarkan apa yang sudah ada ini. Oke, konstruksi tesnya dilakukan berdasarkan pembagian. Nah, ini ya, konstruksi tes dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada ini. Nah, kita harus memperhatikan pertama adalah ini. Kita perhatikan tingkat kesulitannya atau tingkat taksonomi Bloomnya ya. Di sini ada C1. Nah, sekarang mau kita membuat betul salah dulu ya, yang betul salah atau true or false. Kita perhatikan C1 di sini. Tingkat C1 di tingkat C1 di tingkat C1 gitu. Kita lihat materinya. Materinya materi yang apa yang pertama ini? Perhatikan masing-masing punya Ananda. Nah, kemudian C1-nya ini apa sifatnya? Nah, silahkan Ananda melihat atau merujuk kepada taksonomi Bloom. Boleh nanti di